Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keberangkatan. Xiao Yan keluar dari rumah lelang untuk berdiri di persimpangan jalan yang ramai. Dia menatap kota yang telah dia kenal selama lebih dari 10 tahun untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas kesepian. Saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya, seolah-olah untuk meningkatkan moralnya, dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri, dunia luar pasti akan lebih mengasyikkan. Xiao Yan tersenyum saat dia membuang sedikit depresi terakhir di hatinya dan berjalan maju melangkah selangkah demi selangkah, dia menghilang ke kerumunan. Setelah menyiapkan semua persediaan, Xiao Yan memutuskan untuk bersantai dan dengan tenang menikmati rutinitas yang damai selama 2 hari tersisa. Memahami suasana hati Xiao Yan, Yao Lao tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya dan membiarkan Xiao Yan merencanakan hari-harinya. Sun Er yang tanggap bisa merasakan sesuatu dari ketenangan Xiao Yan selama 2 hari ini, sehingga gadis kecil itu menemaninya kapanpun dia punya waktu. Matanya yang hidup dipenuhi keengganan dan kerinduan. Dihadapkan dengan tanda ini, Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan lembut menghibur Sun Er ketika mereka berdua saja yang meningkatkan moodnya sedikit. Saat Xiao Yan berjalan di jalan kecil di klan, dia dengan malas meregangkan punggungnya. Hari ini adalah hari dia akan pergi. Sebenarnya dia baru saja melihat ayahnya untuk memberitahu dia tentang rencananya. Meskipun Xiao San sangat enggan mendengar kabar kepergian Xiao Yan, dia jelas tahu bahwa Xiao Yan tidak bisa dibatasi di kota Wutan yang kecil dan diberikan bakatnya. Hanya di langit dunia luar yang tak berujung dia bisa melambung. Untuk isi hatinya. Saat anak burung elang tumbuh besar, ia akan membubung di langit. Yan Er, di masa depan, jika kamu punya kesempatan, kamu bisa pergi ke Stone Desert City di luar Kekaisaran Jia Ma untuk melihat-lihat. Kakak pertama dan kedua Anda telah memantapkan diri di sana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka mendirikan kelompok tentara bayaran bernama Desert Steel, yang telah menjadi kekuatan yang cukup besar di daerah itu. Saat Xiao Yan memikirkan kembali apa yang dikatakan ayahnya di ruang kerja, senyum kecil muncul di wajahnya. Setelah melalui upacara kedewasaan, kedua saudara laki-lakinya meninggalkan rumah untuk merasakan dunia dan saat itu, ayah bukanlah pemimpin klan. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin karena fakta bahwa itu adalah perjalanan panjang kembali atau karena mereka sibuk dengan kelompok tentara bayaran mereka jarang kembali ke kota Wutan. Namun Xiao Yan masih ingat ikatan persaudaraan yang mereka miliki ketika mereka masih muda. Xiao Yan. Suara lembut dan lembut seorang wanita menyebabkan Xiao Yan berhenti di tengah langkah saat dia berbelok di jalan setapak. Mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik di pinggir jalan, dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, "Instruktur Ruolin, bukankah kamu harus berada di tenda pendaftaran? Saya kembali untuk mengambil beberapa barang." Saat ini, Sun Er mengambil alih untukku. Dengan senyuman ringan, Instruktur Ruolin perlahan melangkah maju saat tatapannya menyapu Xiao Yan sebelum dengan lembut bertanya, "Berencana untuk pergi?" "Ya." Xiao Yan mengusap hidungnya saat dia mengangguk. "Sudahkah Anda memberitahu Yu, Er dan Sun Er?" "Tidak apa-apa. Kalau tidak, mereka menjadi emosional saat kita berpisah, lebih baik kita pergi dengan tenang." Mengangkat bahu, Xiao Yan tersenyum. "Ini mungkin mudah bagimu, tetapi orang lain mungkin sedih dengan ini." Instruktur Ruolin memberikan tatapan menegur kepada Xiao Yan sebelum terdiam sejenak. Segera setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Saya berharap setahun kemudian, saya akan mendengar berita tentang seseorang yang bentrok dengan fraksi Misty Cloud." Sedikit kaget,
Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah tinggal di klan selama beberapa hari, akan ada beberapa mulut keras yang akan berbicara tentang situasi antara Nalan Yanran dan dirinya sendiri, sehingga Xiao Yan tidak menanyakan bagaimana dia tahu. Sebenarnya, aku sangat tertarik untuk mengetahui, ketika dia mengetahui seberapa besar kekuatan yang kamu miliki sekarang, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Senyum nakal tiba-tiba muncul di wajah instruktur Ruolin. Mengulurkan tangannya, Xiao Yan terus berbicara dengan instruktur Ruolin beberapa saat sebelum pergi. Di bawah tatapan penuh perhatiannya, dia perlahan menghilang di ujung jalan saat dia berjalan pergi. Xiao Yan mengikuti jalan kecil dan memasuki kamarnya. Dari bawah bantal, dia mengambil 3 cincin penyimpanan. Mengenakan salah satu cincin merah tua di jarinya, dia dengan hati-hati menempatkan 2 lainnya di dadanya. Meskipun ketiga cincin itu semuanya bermutu rendah, mereka masih merupakan benda yang tak ternilai harganya. Saat bepergian keluar, seseorang seharusnya tidak secara terang-terangan menunjukkan kekayaannya. Xiao Yan dengan jelas memahami prinsip ini. Hal-hal yang dibawa Xiao Yan bersamanya sangat sederhana, semua barangnya disimpan di dalam cincin. Saat dia berdiri di depan pintu, Xiao Yan menatap ke ruangan yang sekarang kosong dan tertawa terbahak-bahak yang disertai dengan suara derit lembut dari pintu yang menutup. Dari celah-celah pintu, sinar terakhir sinar matahari perlahan menghilang. Kepergian Xiao Yan tidak mengganggu siapapun. Seorang pemuda berpakaian umum berjalan keluar dari pintu masuk utama dengan tangan kosong sebelum perlahan menghilang di ujung jalan di bawah tatapan hormat dari penjaga klan. Mungkin para penjaga ini tidak tahu bahwa ketika dia pergi kali ini, itu akan menjadi 1 tahun sebelum dia kembali ke rumah. Pikiran Sun Er tidak tenang, di dahi gadis muda, melankolis bisa dilihat. Siapapun bisa tahu dari matanya yang bingung bahwa hatinya tidak ada di dalamnya hari ini. Junior Sun Er, minumlah air. Suara laki-laki yang lembut terdengar di samping Sun Er. Seorang pemuda tampan saat ini sedang tersenyum sambil memegang secangkir air tawar di tangannya. Alur pikirannya tergelincir, Sun Er mengangkat kepalanya untuk menatap pemuda tampan di sampingnya. Pemuda ini adalah yang terkuat di antara tim pendaftaran saat ini, bahkan Luo Bu jauh lebih lemah darinya. Terlebih lagi orang ini tidak memiliki ekspresi senyum palsu dari Luo Bu yang dapat dengan mudah dilihat. Ketika Sun Er mengobrol dengan siswa perempuan lainnya, dia menemukan bahwa banyak gadis dalam tim memiliki kesan yang baik pada pemuda ini yang tidak hanya kuat tapi juga gagah dan lembut. Namun, meskipun senyum anak muda itu lembut dan tidak menyinggung, itu tidak bisa menarik banyak perhatian Sun Er. Dia meliriknya sebelum menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Terima kasih. Sikap dingin Sun Er tidak menyebabkan perubahan apapun pada ekspresi pemuda itu. Dia mengangkat bahunya seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali dan menyimpan secangkir air sambil tersenyum ringan dan berkata, dalam tes pendaftaran hari ini, jika bukan karena bantuan Junior Sun Er, aku khawatir kita akan kebanjiran bekerja. Maaf atas masalah ini. Instruktur Ruolin meminta saya untuk datang dan membantu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menoleh saat dia menatap anak muda yang sepertinya masih banyak yang ingin dia katakan sebelum dengan lembut bertanya, Senior, bisakah aku punya waktu sendiri? Hehe. Maaf. Saya sering berbicara terlalu banyak. Maaf mengganggu Anda. Senyum pemuda itu berubah sedikit lamban. Segera setelah itu, dia tersenyum sambil mengangguk sebelum berbalik untuk berjalan menuju tenda. Hei, Lin Nan, apa yang terjadi? Apakah Anda memiliki perasaan padanya? Saat dia mendekati tenda, suara senang dan menggoda tiba-tiba terdengar. Menjeda langkahnya, pemuda yang dinamai Lin Nan melirik ke arah ekspresi tersenyum Luo Bu. Santai,
dia bersandar di tiang tenda di dekatnya dan menyesap cangkir di tangannya. Tatapannya sedikit miring saat dia menatap gadis muda kurus di bawah sinar matahari. Gairah menari-nari di dalam mata itu saat dia berkata, sangat jarang melihat gadis kelas atas, tidak ada gadis di akademi yang bisa dibandingkan dengannya. Namun dia tidak tertarik padamu. Luobu bercanda dan tersenyum. Minat perlu dipupuk, masih ada waktu. Apa terburu-buru? Lin Nan tersenyum ringan dan berkata, dia memiliki hubungan yang baik dengan pria bernama Xiao Yan. Luobu tampaknya sembarangan mengeluarkan komentar itu, tetapi dia melirik ke arah gadis muda di kejauhan pada saat yang sama. Cangkir air yang bergoyang menjadi sedikit lamban saat alis Lin Nan berkerut erat. Apakah orang itu benar-benar bertahan 20 putaran dengan instruktur Ruolin? Memang benar. Hari itu Anda sedang menguji dengan beberapa orang lain sehingga Anda tidak bisa melihat, tetapi kita semua secara pribadi menyaksikan instruktur Ruolin menggunakan ular air. Tapi orang itu masih bisa menahannya. Luobu berkata dengan nada yang dalam. Saat dia mengingat pertarungan hari itu, kilatan keterkejutan tidak bisa membantu tetapi melintas di wajahnya. Lin Nan mengencangkan cengkeramannya dan menghabiskan semua air di cangkir dalam satu tegukan. Bibirnya melengkung saat dia berkata, bahkan jika itu benar, aku tidak akan menyerah karena itu. Bakat latihan pria itu memang sangat hebat, namun jika kita membandingkan bagaimana cara menjilat wanita, dia jauh dari level saya. Hei, sebagai tambahan dia akan meninggalkan Sun Er selama setahun. Di tahun ini, aku punya banyak waktu untuk membuat perasaan Sun Er padanya goyah. Pada titik ini, Lin Nan agak bangga pada dirinya sendiri. Sebagai pemain berpengalaman, dia yakin dia tahu bagaimana cara menangkap hati seorang gadis muda. Sun Er. Pada saat ini, di luar alun-alun, instruktur Ruolin tiba-tiba berlari sebelum akhirnya berhenti di depan gadis muda itu. Terengah-engah, dia dengan lembut berkata, dia pergi. Tangan kecil Sun Er sedikit gemetar saat dia terdiam sejenak sebelum sedikit memiringkan kepalanya. Sun Er, jangan sedih. Pemisahan ini tidak selamanya. Instruktur Ruolin menghela nafas dan menghibur saat dia melihat Sun Er yang sekarang diam. Baik. Dengan ringan menganggukkan kepalanya, Sun Er tiba-tiba berdiri dan di bawah tatapan bingung dari instruktur Ruolin, dia berjalan menuju duo di luar tenda, Lin Nan dan Luobu. Gadis muda itu perlahan berjalan, akhirnya berhenti tepat di depan duo itu. Tidak ada jejak kemarahan yang terlihat di wajahnya yang lembut sementara matanya yang cerah menatap Lin Nan dan dia dengan lembut berkata, Senior, maukah kamu menemani Sun Er untuk spar? Lin Nan menjadi linglung setelah mendengar permintaan Sun Er. Lama kemudian dia tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak akan menolak permintaan seperti itu dari junior Sun Er. Selama pertarungan aku akan menekan kekuatanku ke levelmu. Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang dan tanpa sepatah kata pun dia langsung pergi ke tenda, ekspresi tenang di wajahnya. Hei, kamu harus berhati-hati, kekuatannya adalah doze dari 6 bintang. Luobu mengingatkan saat dia melihat wanita muda itu memasuki tenda. Saya sudah maju ke 7 bintang 2 bulan lalu. Dengan tawa ringan, Lin Nan menatap tenda, senyum di wajahnya saat dia berkata, sepertinya ini adalah awal yang baik, kebanyakan gadis lemah di hati pada saat seperti ini. Sudut mulut Lin Nan sedikit terangkat saat dia menyikat pakaiannya sebelum memasuki tenda di bawah tatapan iri Luobu. Berdiri di luar tenda, Luobu menunggu beberapa menit sebelum tutup tenda dibuka dan wanita muda itu perlahan keluar dengan ekspresi apatis di wajahnya. Melihat Sun Er yang keluar lebih dulu, Luobu hanya bisa terkejut. Namun ketika dia melihat raut wajah wanita muda itu,
dia tidak berani membuka mulut untuk bertanya. Wanita muda itu berdiri di luar tenda dan mengangkat wajahnya yang halus untuk menatap matahari terbenam. Saat ini pemuda itu mungkin sudah lama meninggalkan kota, kan? Tangan mungil Sun Er menyisir rambut hitam di dahinya. Sesaat kemudian, dia melihat ke atas dan berkata dengan lembut kepada Luo Bu, di masa depan, siapapun yang berbicara buruk tentang Xiao Yan Gege akan dibunuh olehku. Tertangkap oleh sepasang mata yang hidup dan bergerak itu, Luo Bu tidak bisa membuat dirinya tersenyum, melainkan yang bisa dia lakukan hanyalah merasakan hawa dingin muncul dari dalam hatinya. Menarik pandangannya, Sun Er perlahan keluar dari alun-alun. Instruktur Luo Lin dan Luo Bu menunggu Sun Er pergi sebelum bergegas membuka tenda, keduanya terkejut. Di dalam tenda, Lin Nan terbaring layu di lantai, wajah aslinya yang tampan dipukuli sampai hitam dan biru. Di lantai di samping tubuhnya, 10 gigi berlumuran darah berserakan, pemandangan yang sangat brutal. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.